Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Eko Darmawan eh, dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, D3 Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan aturan penulisan karya ilmiah dan sistematikanya. Perlu diperhatikan, menulis karya ilmiah tidak sama dengan menulis artikel biasa. Di dalam penulisan karya ilmiah, tentunya terdapat kaidah-kaidah yang berlaku, yang mana kaidah-kaidah tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penulisan karya ilmiah yang baik dan benar. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu kerangka-kerangka dalam pembuatan suatu makalah. Berikut ini kerangka yang harus ada dalam setiap makalah. Sistematika penulisan karya ilmiah, yaitu pertama, cover depan atau sampul depan. Judul, setelah itu daftar isi, bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 pembahasan, bab 4 penutup, dan terakhir daftar pustaka. Intinya, dalam bagian pendahuluan karya tulis ilmiah, memaparkan terkait penelitian yang akan dilakukan, seperti latar belakang, alasan memilih topik, uraian singkat terkait masalah yang diambil, pembahasan terkait ruang lingkup, dan solusi yang diberikan. Bab 2, isi atau landasan teori. Sementara pada bagian bab 2 adalah penulisan landasan teori dan tinjauan pustaka. Di sini Anda bisa menuliskan referensi apa saja yang Anda gunakan untuk menunjang penelitian Anda. Landasan teori juga harus ditulis secara terstruktur sesuai dengan tahapan pembahasan penelitian. Selanjutnya akan diteruskan pada bab pembahasan. Bab 3, pembahasan atau penyajian hasil penelitian. Dalam bagian inti ini, dalam penelitian karya tulis ilmiah, memaparkan penelitian yang dilakukan dengan mengambil studi kasus pada bagian pendahuluan. Dalam bagian inti, pembahasan dalam karya tulis ilmiah diuraikan terkait landasan teori yang mendukung penelitian yang dilakukan. Bab 4, penutup. Pada bagian penutup ini memaparkan kesimpulan akhir dari penelitian karya tulis ilmiah yang dilakukan. Apakah penelitian yang dilakukan memberi solusi terhadap permasalahan yang diangkat, ataukah sebagai batu loncatan awal untuk penelitian lanjutan pun harus dipaparkan. Terakhir, daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan daftar yang berisi semua buku atau tulisan ilmiah yang menjadi rujukan dalam melakukan penelitian. Maksudnya, ketika Anda ingin menulis karya ilmiah yang bisa berupa artikel, makalah, atau presentasi, Anda harus membuat daftar pustaka, atau mudahnya itu harus mencantumkan sumber rujukan penelitian. Jika membuat tulisan ilmiah, tapi sumber rujukannya atau daftar pustakanya salah satu bahkan tidak ada, maka tulisan ilmiah tersebut dikatakan tidak dapat dipercaya, alias hoax. Aturan penulisan karya ilmiah. 1. Font, spasi, dan ukuran kertas. Dalam penulisan karya ilmiah, terdapat aturan yang perlu diperhatikan, yaitu font, spasi, dan ukuran kertas yang kita gunakan dalam menulis karya ilmiah. Naskah karya ilmiah haruslah diketik dengan aturan kertas A4, jenis font Times New Roman, ukuran font 12 pixel, dan spasi 1. 2. Ukuran margins. Ukuran margins adalah tepian kertas yang merupakan bagian yang kosong. Untuk ukuran margins ini adalah sebagai berikut. Atas 3 cm, bawah 4 cm, kiri 3 cm, 4 cm. Atas bawah 3 cm. Atas kiri 3 cm, bawah kanan 4 cm. Bab dan subbab. Dalam penulisan bab dan subbab pada penulisan penelitian karya ilmiah ini berbeda dengan penulisan bab dan subbab pada penulisan skripsi pada umumnya. Pada penulisan karya ilmiah, bab dan subbab ditulis dengan menggunakan sistem numeral atau 1A. Tulisan di bold.
huruf pertama katanya ditulis huruf kapital atau besar, sama halnya menulis judul-judul pada umumnya. Seperti contoh tata cara penulisan Kalimia, T-nya besar. Jarak antar bab. Jika penulisan skripsi jarak antar bab satu dengan bab lainnya dibutuhkan jarak halaman alias memerlukan ganti halaman untuk membuat bab baru, namun berbeda halnya dalam penulisan karya ilmiah. Dalam karya ilmiah, penulisan bab baru ini tidak memerlukan ganti halaman baru, melainkan diberi jarak 3 spasi untuk membuat bab baru. Tujuan penulisan karya ilmiah, sedangkan untuk penulisan subbab, antara jarak bab dengan subbab ditulis dengan jarak 2,5 spasi. Dan untuk penulisan kalimat awal setelah subbab diberi jarak 2 spasi di bawah subbab. 5. Judul artikel. Dalam penulisan karya ilmiah, judul terdapat artikel sebagai penunjang penelitian dalam penelitian karya ilmiah. Maka, terdapat penulisan judul artikel. Pada judul artikel, cara penulisannya adalah sebagai berikut ini. Saya jelaskan. 1. Menggunakan huruf kapital atau besar semua. Terus, tulisan di bold atau di tebal. 3. Masih menggunakan jenis font Times New Roman. Posisi judul berada di tengah halaman alias di center atau di tengah. 5. Jangan menggunakan garis bawah atau style font underline. 6. Penulisan paragraf. Untuk penulisan paragraf atau alinea dalam penulisan karya ilmiah juga terdapat aturan-aturan penulisan yang diantaranya adalah sebagai dengan berikut. Alinea baru diketik dalam atau menjorok sebanyak 7-8 karakter atau sekitar 1,25 cm. 7. Penulisan struktur lain. Dalam penulisan nama-nama penulis dan alamat institusi dalam karya ilmiah ini ditulis dengan letaknya tepat di bawah judul artikel. Penulisannya pun diberikan jarak antara judul artikel dengan penulisan nama-nama penulis dan alamat institusi dengan jarak 1,5 spasi. Berikut ini beberapa penulisan struktur lain dalam penulisan karya ilmiah. 1. Halaman judul, daftar anggota kelompok, halaman pengesahan, dan kata pengantar menggunakan angka Romawi kecil dan ditempatkan di sudut kanan bawah. 2. Bagian utama artikel menggunakan halaman dengan angka Arab. Diletakkan di pojok kanan atas dengan jarak tertentu dari tepi kanan dan atas. 3. Penulisan tabel menggunakan penomoran sesuai pemunculan tabel dari awal. Dengan judul tabel diletakkan di atas tabel bersama dengan nomor tabel. 4. Penulisan gambar, grafik, atau foto juga memuat judul dan nomor gambar diletakkan di bawah gambar. Terakhir, hindari penggunaan gambar berwarna yang dapat menghasilkan salinan yang gelap. Mungkin segitu saja saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Semoga bisa membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.